Dua cowok membesarkan anak dua itu pasti kalau Vera tuh ekspresif ya. Kalau Atala tuh agak introvert, jadi beda. Jadi kalau sama Vera tuh kita nggak boleh nyinggung hatinya. Sensitif banget, tapi marahnya nggak kelihatan gitu. Cuma kalau dia marah sama orang, nah itu berarti dia udah muntap banget itu, udah keterlaluan lah tuh orang. Nah nih dari Ratih Enggar, nitip pertanyaan dong ke Fuji, ada perasaan hati nggak sih ke Feral? Gimana perasaannya Fuji kalau tiba-tiba Feral menyatakan isi hatinya? Aku akan menjawab seperti jawaban Feral. Nanti aja ya tante. Kalau berandai-andai juga misalkan gitu kan orang tuh kepo. Kenapa ya kalau netizen sekarang tuh keponya sampai kita harus ngejawab gitu ya? Capek nggak sih ngadepin di posisi itu? Kalau tante kan nggak sampai kayak gitu ya dulu fansnya gitu. Kan Fuji kan fansnya harus diladenin juga, nggak mungkin no comment mulu kan gitu. Aku nggak ngerti sih kenapa mereka pengen banget aku punya pasangan. Aku juga pengen aku punya pasangan, cuman belum tiba mungkin waktunya. Nanti ya. Kita nggak tahu ke depannya gimana, dilihat aja. Ya, tapi kalau Feral menyatakan say yes or say no. Nanti aja ya tante. Jadi intinya nggak mau mendahului proses ya. Itu Uti gitu ya. Kita apa? Sama Feral juga gitu orangnya, hati-hati banget. Karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana, takutnya ya. Takutnya gimana atau nanti ke depannya gimana kita nggak tahu. Tapi benar sih. Tapi doain aja yang terbaik. Berarti Uti ini tipe cewek yang nggak mau nyatain duluan ya? Kan ada tuh zaman sekarang cewek-cewek suka yang nyatain duluan. Itu aku bukan Uti nyatain duluan. Kayaknya aku bukan tipe yang nyatain duluan. Tapi kalau ngelihat cewek ada perempuan yang nyatain duluan, aku kayaknya keren juga kok. Tapi kalau aku kayaknya enggak akan deh. Kenapa? Gengsi. Masih old fashion ya? Iya. Aku suka cara yang old school, old fashion. Iya dong. Karena cewek itu disitulah marwahnya guys. Jadi nggak bisa dipaksa ya. Ini Uti jangan marah sama Tante Vena ya. Tante Vena ini cuma menyampaikan. Aman aja ya. Tante. Ini bukan pertanyaan kalau aku loh. Kalau bisa jawab nanti aku bilang nanti aja ya Tante. Aku ikutin jawaban Kak Feral. Nah ini nih dari Hesti Saroinsong, pesan apa yang ingin disampaikan Fuji kepada anak muda yang merasa insecure dan takut untuk tampil atau berkarya di medsos? Karena sekarang ternyata medsos tuh bisa making money kan gitu. Banget. Kan Easy harus money, cantik, easy money banget. ini harus mata belok. Ternyata semua orang bisa punya platform kan. Gimana harus cantik, tuh? harus apa? Menurut aku jangan pernah menyerah sih. Dimulai dari apapun itu, dari konten yang kamu suka. Kalau bisa sebenarnya jangan ngikutin konten orang lain. Ngikutin boleh, recreate boleh, tapi setiap orang tuh masing-masing punya porsinya masing-masing, punya hobinya masing-masing. Kalian pikirin ya tuh kalian sukanya tuh sama apa. Kalau aku sukanya konten mini vlog, konten lucu-lucuan, kayak ngelawak, ngobrol, podcast kayak gini aku suka. Nah mungkin ada juga orang yang suka ke sport, suka ke makeup. Uti suka dance. Kalian fokus ke satu. Iya kan? Kalian fokus aja ke satu. Ke satu itu. Gak usah kemana-mana, udah fokus ke satu. Karena kalau kita lakuin apa yang kita suka pasti cepet naiknya. Karena bikinnya dari hati. Iya. Tante suka apa? Aku suka dance. Makanya aku suka dance kan. Ada nggak salsa TikTok? Nggak ada. Belum ada. Tapi kan kita bikin ya. Kita bikin ya. Salsa. Tapi aku kalau ngelihat Uti itu kayak flashback ngeliat aku dulu waktu muda. Independent woman, orang yang sangat welcome sama semua orang, meskipun kadang-kadang akhirnya suka ketipu karena terlalu cepat percaya, tapi orangnya setia, bener nggak? Agak suka ketipu. Suka ketipu dan setia. Tante Putri Indonesia tahun berapa Tante? Tahun 94, None Jakarta 1992. Wow, tapi begitu menikah itu tante tuh kayak nggak punya dunia luar kecuali suami dan anak. Kira-kira Uti kayak gitu nggak? Dari hingar-bingar dunia selebritis begitu punya suami pengen seperti kayak gitu deh. Oh, iya. Aku kalau punya pacar, kayak hidup aku pacar aku deh kayaknya ya. Dulu sih gitu soalnya. Atau nggak pernah punya PDKT-an lama. Ya hidup aku jadinya pengen fokusnya ke itu, ngurang-ngurangin main. Jadi bucin aku tante, bucin banget. Makanya jadi agak kalau pasangan harus teliti. Kok sama ya sama Feral? Feral juga bucin banget kalau udah jatuh cinta. Ya pokoknya kita doain yang terbaik ya. Karena kan kalau aku lihat kalian sebenarnya kenal udah lama ya. Tapi kok beda ya interaksinya ya? Aku jadi kepo loh, bener ngeliat waktu kalian apa sih main badminton yang waktu itu tahun berapa tuh? 3 tahun yang lalu. Oh iya, rambutnya pendek. aku sama Atala waktu itu main. Tapi kan keluarnya sama Feral kan? Yang pakai baju biru. Iya lagi, udah di samping kan? aku, iya. Tapi kok beda ya interaksinya? Begitu yang tahun ini
Aku tuh dulu masih punya pacar guys. Oh iya karena punya pacar. Oh iya iya iya. Iya masih Tidak, punya apa- pacar. Oh jadi kalau punya pacar emang jaga juga ya Oh, perasaan. waktu itu aku lagi dijodohin sama orang lain, dijodohin sama netizen sama orang lain. Gitu. Nah ini Biasalah dari netizen. dari Mita Mahadewi, ini pertanyaan dong. Apakah dalam proses pengasuhan Gala pernah ngalamin baby blues? Karena seorang ibu muda merawat anaknya mengalami baby blues itu kalau ngelahirin kali ya. Ditambah Mbak Fuji dapat sindiran gak bagus oleh netizen. Baby blues. Baby blues tuh mungkin kan jadi waktu main jadi berkurang karena kan nempel banget kan sama Uti kan. Mungkin pernah ya sekali. Waktu itu Gala lagi ngelewatin fase tantrum tante. Jadi nangis, Gak jelas. marah, nangis gak jelas, marah, tapi nangisnya yang teriak. Oh. Nangis yang teriak. Nah aku nih kalau denger teriakan kayak, duh sakit kupingnya. Terus yang suka yang ngambeknya itu kayak misalnya Gala mau apa, Gala mau apa. Terus dia yang kayak mukul gitu kayak no. Itu aku udah kayak kok ya ampun kok kayak gini sih. Ada perasaan kaget terus ida bawa ke kamar. Kamu main dulu di kamar jangan deketin gak. Aku pernah ada di fase itu. Pernah dulu waktu lagi masih di rumah ada baby itu pernah. Tapi nggak pernah langsung marah sama Gala. Enggak paling jadi kayak aduh jangan ketemu dulu deh kok kayak agak ada perasaan kesel ya. Jadi pola mendidik Gala seperti apa? Kan dia pasti kan dia udah ngerti nggak sih? Apanya? Yang Mama, orang papa. udah ngerti. Terus gimana cara ngedidiknya supaya dia tetap percaya diri di sekolah? Terutama ya anak-anak kan pasti ada mama papahnya. Nah dia gimana tuh cara Uti untuk calm Itu- down ya? Itu masih aku usahain ya tante soalnya dia suka nanyain sampai sekarang. Mungkin semakin lama semakin ngerti, semakin iri sama temen-temennya. Dianterin sekolah sama orang tuanya. Aku kadang juga suka antar Fadli, jemput juga. Tapi dia tuh ngerti kalau kita tuh om dan tante, bukan orang tua yang as a couple gitu loh. Suka nuntut juga jadinya. Maunya dianterinnya sama mama papa. Kalau Uti sama Ai tuh beda. Soalnya dia tuh udah mulai ngerti. Terus suka ngobrol sama babysitternya. Aku kan pengennya papa aku tuh hidup lagi. Itu tuh itu baru. Jadi aku juga kalau ngomongin itu kan bingung sebenarnya. Berarti dia kangen banget ya? Iya, aku kalau yang kalau lagi bahas ini aku bingung tante soalnya karena aku Aku tuh kalau yang baik itu tuh aku nggak banget bisa Iya. kasih itu, nggak bisa provide itu ke dia. Itu kekurangan yang nggak bisa dikasih ya. Di antara materi, kasih sayang, perhatian. Itu yang buat tante tuh senang sama Uti. Karena nggak ada dan jarang ya guys anak seusia begini yang mestinya dia seneng-seneng mungkin untuk dirinya sendiri, untuk pacarnya. Tapi dia mau dedikasi untuk anak kecil. Enggak lah, keluarga bukan aku doang kok. Nggak, tapi kan kamu kan umurnya masih berapa Uti? Kalau kita mikirin egonya kan pasti kita mikirin pacaran dulu kali ya gitu. Tante aja belum tentu loh kalau. Kan bisa nyambil. Wah, Tapi apa yang kamu rasain kebahagiaan kalau lagi meluk Gala malam-malam misalkan gitu? Apa yang kamu rasain gitu? nyaman Nyaman aja ya? banget, kayak enak banget. Jadi enak semua dipeluk. masalah kayak ya udah gitu lah. selesai ya. Kadang jadi ngerasa aduh capek banget deh sama dunia ini, hingar-bingar pas meluk dia. Oke, masih ada alasan untuk bertahan. Oke, nih anak masih panjang waktu. Oke. Jadi penenang dia. Itulah guys. Jadi kalau aku lihat makanya kenapa Feral itu tiba-tiba telepon apa WA, Mama kita buka puasa. Sama siapa? Karena dia udah 2 tahun 3 tahun nggak pernah ngajakin aku buka puasa sama non family gitu. Sama siapa? Sama Fuji. Kaget tante. Langsung deh kita semua siap-siap satu keluarga ini untuk ketemu. Dan sampai sekarang sebetulnya kalau dari Saat itu Kak Vera tuh bilang ke aku, emang lagi ada acara bukber keluarga. Terus aku bilang, "Kak, kayaknya gimana ya? Aku juga bingung masa jawabnya. Ini serius? Kakak yakin kayak? Aku juga bingung kan saat itu. Terus dia bilang, iya nggak apa-apa. Kamu justru ditanyain, bilang, Wah ini Feral nih ketahuan nih ternyata di sini. Jadi aku sendiri tuh bingung loh guys, karena Feral itu setelah berapa tahun ya nggak pernah tuh ngatur-ngatur. Ayo mami kan neneknya ya, Mama, Fania, Atala kita buka puasa. Mama cari tempatnya dan nggak taunya orang yang diundang tuh Fuji. Aku tuh kaget, tapi ya itulah tadi ya semua indah pada waktunya. Jadi
Kalau dari aku ya, Insya Allah, insya Uti, dari aku kalau tante tuh seneng lihat Feral itu back to the Feral, the real Feral. Nah, emang biasanya gimana? Jadi gini, dia ini kan sekarang di politik. Iya. Pasti dia dituntut untuk lebih jaim pastilah, lebih perform gitu. Tapi sebenarnya dia tuh suka seseorang yang bikin dia tuh back to the childhood. Makanya waktu ke playground gitu kan dia kan beda mukanya. Sebenarnya dia tuh seneng gitu hal-hal yang bisa membuat dia tuh menjadi the real Feral. Takutnya gitu. sebenarnya bukan seneng tapi Apa? tertekan. Enggak. Di sana di playground dia suka tertekan. menipu, mimiknya suka menipu, tapi dia tuh seneng. Kalau buat aku ya guys ya, pokoknya hubungan ini menjadi dua-duanya happy, dua-duanya menjadi lebih apa ya, punya knowledge baru ya nggak sih? Insya Allah. Tukar pikiran. Selama masih positif ya. Kan positif semua Iya, ya positif kan? semua, insya Allah ya. Ini kayak takut banget nih ngomongnya nih. Takut Ya soalnya. Allah, ini ada lagi dari Miftah Ulum 02. Ini 3 pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Mama Vena cantik, tanyain dong Waalaikumsalam. ke Kak Fujian, amalan spiritual apa yang rutin dilakukan? Kok rezekinya Masya Allah mengalir deras. Nah selain ya kamu tuh kayak memuliakan, mengurus segala tuh kan amalan-amalan yang luar biasa loh itu, konsisten. Apa ya? Gak ada sih aku rasanya. Sedekahnya kali kenceng ya. Aku baca tuh katanya kalau sedekah nggak mau diekspos. Bener nggak nih? Coba timnya bener. Kalau sedekah Enggak. nggak mau diekspos, bener? Enggak, Bu. Nggak mau direkam? Sebenarnya oh ya? bukan enggak gitu nanti diputer lagi nih. Aha, Sebenarnya gimana? bukan nggak mau direkam, bukan nggak mau diekspos, enggak, biasa-biasa aja sebenarnya. Cuman emang nggak fokus dikontenin aja. Tapi aku tidak ngumpetin, diem-diem gitu enggak. Emang bukan pokok utama konten aku aja. Tapi bukannya itu bisa menaikkan image atau apa bahwa ternyata Uti itu orangnya dermawan loh. Perlu nggak sih validasi seperti itu seorang Kayaknya Uti? untuk sekarang udah nggak perlu validasi dari siapapun dan apapun deh. Kayak aku udah ngerasa bersyukur banget dengan segala hal yang aku punya, orang-orang yang aku kenal. Kayak udah cukup, udah nggak perlu membuktikan sama siapa. Tinggal Ngerasa jodohnya. tidak perlu untuk membuktikan Iya. untuk kayak gue siapa. Nggak perlu kayaknya. Jadi tinggal PR-nya tinggal Uti dapat pasangan itu aja ya. Itu pun Ya. bukan PR ya. Ya itu sembari aja. Sembari aja. Jadi nggak ada target ya. Mau usia berapa nggak ada target ya. Ya tapi jangan, sebenarnya aku nggak pengen lewat dari usia 27 sih. Oh gitu. Kayak 27 tuh udah maksimal. Kalau 27 belum ketemu gimana? Waduh, Mau ngapain? Ayo. siapa cepat dia dapat deh. Jangan dong. Jangan Kita dong. udah sih 27 belum dapat ya udahlah, berarti belum dikasih sama Tuhan. Tapi pernah nggak sih ngerasa nyesel ada yang deketin tapi sok jual mahal akhirnya jadi nggak ini deh. Pernah nggak sih kayak gitu, ada yang deketin tapi sok jual mahal akhirnya jadi nggak jadi, nyesel deh. Pernah nggak sih? Pernah. Pernah. Tapi sebenarnya bukan soal jual mahal. Apa? Aku yang nggak respon, itu jual mahal nggak? Iya, Kalau iyalah. jual mahal tuh kayak menurut aku kayak agak-agak tarik ulur. Oh. Kalau ini tuh emang sekali muncul terus aku ngerasa Kurang kayaknya- cakep. Enggak, ya Kurang aku ngerasa apa? nggak ngeklik aja. Oh. Terus jadinya ini dia. Takut ya? Feral Bramasta. Weh, adiknya apa bukan? Kamu duduk di sini. Loh, kok Sumpah, ini lebih tua kan? Oh iya. Nah, ini. Mama bawa bawang nggak nih masakin Fuji tadi lu? Sini. Waduh. Ini co-host tadi. Nah, kalau Atala nih pertanyaannya lucu nih guys. Kalau Atala dia punya. Kalau yang ini Wah. Oh, kamu ikut juga. Sini. Bilang apa sama Kak Uti? Ih, seneng banget. ini tadi di unboxing. Udah, dia kan suka buka. Bilang apa sayang? Doain. Doain. Sampai gini tadi ya?